Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Muldoko gantikan AHY akan dilegitimasi Kemenkumham, pengamat nilai 99% AHY lengser. Partai Demokrat kubu KLB diyakini akan melenggang mulus dan diakui oleh negara meski dikecam banyak orang dan dinyatakan inkonstitusional. Ditetapkannya Jenderal TNI, Purn Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi perhatian publik. Nasib Agus Harimurti Yudhoyono pun dipertanyakan. Isu mencuat, Kementerian Hukum dan HAM diyakini akan memberi legitimasi kepada kubu Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham akan memberikan legitimasi Muldoko sebagai pemimpin baru Demokrat. Sebab, Muldoko merupakan sosok yang berada dalam lingkaran kekuasaan, mengingat jabatannya saat ini adalah Kepala Staf Kepresidenan, KSP. Saya punya keyakinan 99% akan disahkan oleh Kemenkumham, walaupun KLB-nya inkonstitusional, abal-abal dan odong-odong. Karena mereka satu atap dan satu rumah, yaitu sama-sama orang istana. Mereka friend, kata Ujang saat dihubungi tribunnews.com, Minggu, tanggal 7 Maret tahun 2021. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini berujar, Muldoko tak akan berani mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dari jabatan Ketua Umum jika tak ada garansi pengesahan dari pemerintah melalui Kemenkumham. Lantas, Ujang mencontohkan kasus serupa, di mana Kemenkumham memberikan pengesahan usai parpol memilih Ketua Umum baru melalui jalur semacam KLB. Nanti kasusnya akan mirip dengan di Partai Berkarya. KLB odong-odong di DPR disahkan oleh Kemenkumham. Jadi jangan heran, jika KLB odong-odongnya Muldoko pun akan disahkan. Karena sudah ada contoh nyatanya, pungkas Ujang. Konflik Demokrat diprediksi berkepanjangan hingga ke pengadilan. Pengamat politik, Muhammad Qodari mengatakan konflik di Demokrat yang kini muncul dualisme kepengurusan diperkirakan akan berkepanjangan yang nantinya akan berujung ke pengadilan. Proses itu, kata dia, akan memakan waktu yang tak sebentar alias tahunan. Karenanya hal tersebut perlu segera diselesaikan jika Partai Demokrat ingin berlaga di pemilu 2024 mendatang. Berdasarkan pengalaman partai lain, proses pengadilan terkait sengketa itu memakan waktu beberapa tahun. Nanti kalau sudah keluar keputusan dari Mahkamah Agung baru akan disahkan oleh Departemen Kehakiman. Selanjutnya dengan dasar itu akan berproses di KPU, ungkap Qodari. Jadi dengan melihat jadwal pemilu adalah 2024 maka harusnya itu selesai sebelum tahun 2024, karena kalau tidak akan terjadi perdebatan yang akan merepotkan KPU jika keduanya mengajukan calon ke KPU. KPU-nya bisa jadi korban karena didesak oleh kubu Munas 2020 dan kubu KLB 2021, timbuhnya. Di sisi lain, Qodari melihat ada dua skenario yang bisa terjadi kepada Partai Demokrat. Skenario pertama, sengketa diselesaikan lewat pengadilan seperti yang terjadi pada PKB ataupun PPP. Sementara skenario kedua, sengketa diselesaikan melalui Kongres Bersama atau rekonsiliasi seperti yang terjadi pada Golkar. Hanya saja melihat dinamika saat ini, kubu AHY maupun kubu Muldoko dipastikan akan sulit berekonsiliasi. Sehingga skenario PKB atau PPP ditengarai lebih besar peluangnya. Mengenai status KLB dan status Muldoko saat ini, pasti kubu AHY menganggapnya ilegal. Sebaliknya kubu KLB akan mengatakan legal atau sah. Jadi yang akan menjadi kunci atau penentu adalah pengadilan. Ketua Umum dan kepengurusan yang sah akan ditentukan oleh proses-proses di pengadilan, kata dia. Jadi tahapan pengadilan ini hampir bisa dipastikan akan terjadi. Karena sampai hari ini saya melihat agak sulit terjadi kongres rekonsiliasi seperti Partai Golkar terdahulu. Jadi katakanlah ada dua skenario, skenario PKB dan skenario Golkar. Saya cenderung melihat berdasarkan dinamika yang terjadi Partai Demokrat akan menjalani skenario PKB. Di mana keputusan final siapa yang akan memiliki legitimasi final secara hukum, memenuhi asas legalitas melalui pengadilan, tandasnya. 2. ADART Demokrat dicurigai sudah dirancang untuk amankan posisi AHY dari potensi KLB. Pengamat politik Karyono Wibowo menilai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART, Partai Demokrat diduga sengaja dirancang untuk mengamankan dinasti Cikeas.
Menurutnya hal itulah yang menyebabkan sejumlah mantan kader menggelar Kongres Luar Biasa, KLB, Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara yang menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum terpilih. Diduga ADART Demokrat sengaja dirancang untuk mengamankan kepemimpinan AHY, dinasti Cikeas, ujar Karyono, kepada wartawan, Sabtu, tanggal 6 Maret tahun 2021. Karyono menyoroti syarat penyelenggaraan KLB Partai Demokrat yang harus mengantongi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, ayah dari AHY yang memegang posisi Ketua Umum. Maka sampai Jamulwanen atau sampai kapanpun sulit mendapatkan persetujuan KLB. Mengharapkan persetujuan dari SBY untuk melaksanakan KLB ibarat menunggu matahari terbit dari barat jika salah satu tujuan KLB adalah untuk mengevaluasi apalagi mengganti ketua umum, jelas Karyono. Dengan aturan ADART seperti itu, maka pelaksanaan KLB untuk mengevaluasi kepemimpinan AHY pasti sulit, imbuhnya. Jokowi disarankan evaluasi Muldoko. Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menyarankan Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk mengevaluasi Muldoko. Hal ini terkait peran Muldoko dalam KLB Demokrat hingga ia terpilih sebagai Ketua Umum. Presiden harus mengevaluasi, tupoksi, tugas pokok dan fungsi KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik Presiden, kata Umam saat dihubungi Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2021, dikutip dari Kompas.com. Dia menilai aksi politik Muldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan. Sebab, jabatan Muldoko sebagai kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini. Umam mengatakan, jika Presiden Jokowi mendiamkan tindakan bawahannya yang terang-terangan mengacak-acak rumah tangga internal partai lain, hal itu bisa ditafsirkan bahwa Presiden memberi restu politiknya. Jika memang Presiden berkomitmen pada prinsip dasar demokrasi, Presiden harusnya selamatkan Demokrat, kata Umam.